بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah. Semoga rasa syukur na bau tertunaikan atas segala limpahan rahmat, segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memenuhi kewajiban timba Allah Subhanahu wa taala, maka nene harus selalu tak syukurin dengan cara tak semakin dekat timba Allah, tak semakin luik untuk menunaikan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ngembang kita nafas, ahlapuna nene gratis, penglihatan gratis, pendengaran gratis, kemudian bau kita berbicara nene mesti lapuna gratis, langkah gerakan. Bayangkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, gerakan tani ini seandainya nara bagian lekan sendin tani ini kaku, maka apa? Ahlapuna anggota badan tanene akan merasakan. Ya. Namun lihat ketu-keti, tala loloh lendang, taloh kontrak, becat doang kita. Ya, tala loloh pekan becat doang kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ngembang kita karunia yang berupa gerakan. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memberhentikan gerakan ini? Koma. Atau Allah Subhanahu wa taala memberhentikan dengan cara apa? Mencabut nyawa anta banarak tadah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membang kita kemudahan di dalam bergerak, gerakkan kaki kita, gerakkan tangan ta di dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala ngembang kita pendengaran. Maka gunakan pendengaran gratis nene untuk mendapatkan pahala. Dengar sesuatu yang bagus. Begitu juga penglihatan. Allah Subhanahu wa taala ngembang kita penglihatan. Maka lihat sesuatu yang baik, lihat sesuatu yang Allah ridai. Jauhkan diri dari segala penggita yang haram. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kaitannya dengan bicara, kemampuan bicara, arak kata sugul. Lihat bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala uji hambanya dengan bisu. Ya, lagu itan ini tahu ngerawas, kemudian bagi tak bagus, berdengar bagus, hati entah mati.
Maka yang jadi apa? Ijari supir nenek adalah atinta nengka, idupang supir nenek. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, ala wahyal qalb, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Munna bagus, maka ahlapuna anggota badan nenegin bagus. Begitu juga munna rusak, munna seda, gina seda pepa anggota badan yang lainnya. Dan hal tersebut adalah hati. Kah? Hati intan ini. Nah, ikhlas. Hati intan ini tunduk, na tulus di dalam pengabdian timba Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Hati intan ini apa keimanan tanono ya nagin tetap sampai na bau tetap atinta tidak goyah. Makanya selalu minta pada Allah antek tan tetepang atinta. Rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak orang yang terjaga matanya namun tidak terjaga hatinya. Sekali lagi hati nenek ibarat apa? Bagi anggota badan ibaratnya seperti sopir. Ya, sopir. Nengka sopir bis atau sopir truk, sopir kendaraan, pilot pesawat, ya, nakoda kapal, kapten kapal no. Sopir menang ngantok kumbe tadahna. Bahaya penumpang no bos. Nerak tadah penumpang nene. Muna ngantok supir kendaraan no celaka, supir no bapak celaka. Begitu juga dengan penumpangnya. Lagu nengka salah satu lekan penumpang, misal penumpangnya motor mobil no selai ngantok dua, supir tetap terjaga. Bagaimana? Tetap ke gina lombok pelekana. Insya Allah gina tetap. Kenapa? Supirna masih ngasah. Nah kumbi-kumbi kah penumpang ini? Itu ibaratnya sekarang. Monna masih sadar atinta, monna selalu berzikir, selalu ingat timba Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang lale, mata yang lale, telinga yang lale akan terkontrol. Gina mendak tulak. Lagu kakna sampai tinduk supir nono doang. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana menjaga hati yang menjadi fokus ahlapu amalan tersebut. Bagaimana berikutnya kita menjaga perkataan kita, lidah kita bagaimana jaga. Ya, selalu ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Isu golno mon ya nara. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Mun ya narak bagus na gin sugul ginta nyumpak batur ginta nyelaang doang. Fal yasmut teduh. Ya, mun ya tak mampu gin apa ngucapang yang baik diam. Ini solusinya. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan hati dan keistiqamahan semua anggota badan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana akhlak dan adab kita sebagai seorang muslim. Di sini disebutkan fadlus satri wat taysiri 'alal muslimina wa qada'i hawaijihim. Keutamaan as-satar yaitu nutupin aib sesama muslim. Wat taysir 'alal muslim begitu juga memudahkan urusan sesama muslim. Ta saling mudaang. Ya, arak batur tak kesulitan kasih minjam.
ketika nyingga telat berganti masih kesulitan untuk maklumi atau maafkan atau bahkan rida, berikan hadiah untuknya. Wa qadai hawaijihim, begitu juga menunaikan hajat mereka. Hajat dengan muslim yang butuh, berikan. Ya, ada di antara kita memiliki harta, orang-orang kaya. Ada juga orang-orang yang Allah uji, lekan kaum muslimin tidak memiliki harta, maka bantu. Rahimani wa rahimakumullah. Al-hadits ats-tsani 'ashar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, ayyaija iringanang kesusahan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia. Hutang, dia berhutang, atau yak narak genda kadu untuk memenuhi kebutuhannya, dilakukan, kita saling bantu, ya, saling bantu. Maka orang yang membantu tersebut, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ringanang bebanna era penjelo kiamat. Beban jelo kiamat nene yaitu tentunya beban dosa. Nene beban jelo kiamat, beban dosa, beban kezaliman yang kita lakukan kepada Allah, atau beban kezaliman yang kita lakukan antara sesama, maka nene jadi beban. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang apa? Bahayana berat mudi no. Biar dengan berat mudi. Pendunia lombok doang. Pajak mail yang tak terwujud. Email yang tak bisa terbeli. Namun apakah itu jaminan mudah taira? Belum tentu. Nenek aran dengan berat mudi. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kelak di hari kiamat, yak narak ginta kadu berganti, yak narak ginta kadu berbayar, atau nebus segala kekurangan amalan, kekurangan pahala. Ijari jaminan Allah memberikan kita surga, ya narak, kecuali apa? Amalan. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya fattaqud dhulma iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulm dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati lekan pegawaian zalim, zalim kepada Allah atau kezaliman antara sesama. Karena itu gin jari apa? Zulumatun yaumal qiyamah, jari kegelapan jelu kiamat. Berat mudi. Zalim pin dunia, ya, pelih mesti melinta kena doang, ya. Atau orang salah nah kedi bebeli angka, tidak mau saling memaafkan, tidak memaafkan. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan apa? Ayyaija iringanang urusan dengan Islam seorang muslim pin dunia, maka Allah gen mudaang urusanna, urusan ibrat. Mana urusan yang berat? Urusan timbangan tano, ya, urusan timbangan ta Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah hisab tersebut. Rahimani wa rahimakumullah.
Wa man yassara ala mu'sirin, kemudian ayaija ingembeng yang memudahkan orang-orang yang berhutang. Ya, ini mampu. Ini enggak. Kemudian ketika ada seorang yang meminjam sehingga kepeng P 2 juta, insya Allah ya, dengan perjanjian catatan. Makanya kalau dalam hutang piutang atau pinjam meminjam tak tulis, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Mun pada ya melaksanakan hutang piutang saling singgain pada waktu yang tertentu, ahulan 2 bulan, faktubu, tulis dan arak jaminanna. Rahimani wa rahimakumullah, karena kaitannya dengan utang ini sesuatu yang sangat berat memang. Ruh seorang muslim mu'allaqun baina as-sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi, hatta yuqda anhu dainuhu, sampai na terbayar otang ta. Kemudian ini bos, hayalah berat. 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, jangan remehkan. Oh, tangarna, dan itu akan menjadi beban. Bayangkan ketika ada seorang sahabat yang memiliki hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kah bede ke hutang?" "Oh, bede. Cuman beberapa dinar." Ya, berapa dirham? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu ala akhikum atau sallu ala sahibikum." Kah pada solat. Ini bagi orang yang menjadi pemimpin agama atau orang yang ditokohkan atau seorang alim untuk memberikan pelajaran bagi orang banyak. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk solat jenazah, bukan. Tapi pelajaran untuk apa? Bahwasanya otang ini perkara iblis, yang bau gen sambil-sambilang, tidak bisa diremehkan. Makanya Allah mengatakan faktubu, tulis kak kitab leh. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah ya narak sahabat ingena, oh laun aku nanggung otang, aku imajar otang, aku majarnya ngida otang, ya otang mayit nenek bebanku. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam salatinya. Rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada keutamaan. Man yassara ala mu'sirin, ayaijai mudaang urusan yang mu'sir, orang yang berhutang, orang yang kesulitan. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudaang baginya urusan dunia akhirat. Wahna mudaang urusan dunia akhirat saja surga. Makanya selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena jari beban doang dunia ini. Kemudian meminta kebaikan akhirat supaya apa? Dimudahkan urusan akhirat, mudah kita untuk laksanakan ketaatan-ketaatan di Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitas atau sarana-sarana dunia yang kita nikmati jadi apa? Jadi bekal tak untuk mendapatkan akhirat. Untuk kemudahan akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan aku lekan api neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Cerina embeke melenta nangka kemudahan dunia doang atau kemudahan akhirat serta dunia. Kumbe nenek bos embe melenta
Dua-dua nakah. Bangun dua-dua na mesti ulah kita berkorban. No balik. Korbanan waktu entah. Ya, korbanan waktu entah. Allah mengatakan tafarraq li'ibadati. Kasih buang pada untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka ghinan wa asudda faqrak. Maka aku akan tutup kefakiranmu, aku akan berikan kecukupan. Allah membiang kita kecukupan. Nenek muntah ibadah. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, tatkala tamudaang urusan orang muslim pin dunia ini, dia berhutang, kemudian apa? Kesulitan untuk membayar, diberikan penangguhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahum ra'an atau rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang muda caranya muna berjual. Ya, muda saranta berjual, mbeke, muda saranta berjual, meli ita barang ajis 10 yu, jual ta aji 10 satak, 10 500, 10 tengah. Bani ini barang aji 10 dipirakin ini 20 balu olaska modalna ya natulak modalna padahal kargaan ngono pira kali lipat keniwah modalna ya natulak. Luar biasa ya ibu-ibu mun pe makan suela bembe penjual ya hasil pertanian mudah. Ini sifat dengan muslim di dalam jual beli, akhlaknya mudah berjual, tidak terlalu tinggi di dalam mengambil keuntungan. Masalah kanggo doang. Ya, selama itu hakta, selama itu barang kita sendiri. Tidak ada ketentuan mengambil batas keuntungan sekian persen, tidak ada. Namun lihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sanjung di sini adalah seorang muslim atau seorang muna berjual muda sarana berjual. Wa samhan idza ishtara, muda endah muna beli. Maksud muda muna beli. Dipiraki ajen bawang pe buntut. Bipiraki kilo 20. Patiuka kan lelah batur mikir berjualnya ini ya pira kali lipat nak ni nenek langi entah kadang ketika apa ketika pen jual beli nenek ya tak mau ya tak milih adab penjual muslim yang bagaimana munda beli muda ya dah rewel lalu ketika menawar dipira kejin bawang pe 20 siwa olaskah enggak nah bayarkah bani ini urung gara-gara apa dipira kejin bawang pe aji 20 ya nah apa angkat penjual nenek EP pe bayit balu olas ya pe bayit balu olas pitu olasah tengah kah? Pitu olasah tengah kah? Enggak balu olas. Balu olas kurang satak. Balu olas kurang satak. Payu enono wah ngenang ngadokang. Ini bukan sifat jual beli muslim. Ya pecerewet lalu nawar.
Beli selama kita mampu untuk membeli, beli. Ya, dan bisa jadi dengan harta dengan harga yang ditawarkan mungkin karena kebutuhannya. Mungkin bisa untuk bayar hutang atau ada kebutuhan yang mendesak, makanya dia taruh harga sekian. Kemudian di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dan mau rahmat adalah wasamahan idza qtada, muda sarana munanagi. Ya, muda munanagi. Nenagi lekan lelemak datang lelemak ya naite dengan intagine tunggu sampai ule isano, jangan ya. Makanya sekali lagi di dalam hutang piutang tak tulis kemudian paling selamatnya buat jaminan tatkala batas tertentu lekan apa iwah padan sepakatin ta dalam hutang piutang nono tidak terlaksana, bisa dijual barang yang menjadi jaminan tersebut dan kembalikan lebihnya. Bait seharga hutang kemudian kembalikan lebihnya. Isalah no apa? Jaminan lagu jaminan nono manfaatang B. Jangku singgah ke pempe 5 juta. Ne jaminan nah motor. Kadu empe motor batur ngojek. Lain mampu lawan genti nak ke pempe. Maka ini tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah wa samhan idza qtada, dan muda sarana munana nagih, mendak ngalah. Lalu terkadang orang-orang yang ngutang luar biasa. Ya. Ketika tak datang utang ke EP doang nejak sama ton langanku semel, padahal itu langan dah semel doang. Tini langan dah semel, kumbe kamu EP doang langanku semel, wah hilang wah pintu lain nene wah ketutup. EP doang sama ton harapanku. Seperti itu diberikan. Tahukah? Pirah jelo berapa bulan, berapa minggu? 2 minggu. 2 bulan atau 1 tahun. Ketika batas nono giliran tu nagi nenah nangis. Nyakan nyingga ida ada dekel ya kulu ngalah sampai mau. Giliran nene tu nagi ya mau mampu. Maka ini salah. Apalagi bagi orang yang sengaja menunda-nunda pembayaran hutang, maka ini risikonya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang berutang kemudian berdua harta untuk membayar namun ditunda, Nabi mengatakan matlul ghani zulmun, penundaan pembayaran utang lekan dengan imampu maka itu kezaliman, berdosa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan apa? Tidak memberikan keberkahan pin harta entah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, atlafahu Allah syaa am aba." Ayyaija imayit atau ibrotang inyinggak barang batur. Tidak ada niat untuk mengembalikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya, membinasakan imbait nanono, membinasakan hasil-hasilnya yang lain. Sya'am aba, mele ya mele, tetap Allah akan binasakan. Ya, terutama itai jari sudagar, perhatikan hukum jual beli yang sesuai dengan syariat seperti apa. Kumbe saran tanawar bagaimana, ya, kapan terjatuh kepada riba, bagaimana kaitannya dengan pinjam meminjam, semuanya harus dipelajari. Yakna sekedar tahu tentang ngeraos no doang, tahu tentang menawarkan, bukan sekedar nono ibu-ibu. Ya, namun engka apakah jual beli yang barakah. Rahimani wa rahimakumullah.
Jadinya Nabi SAW sangat menyanjung ya orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang memberikan penangguhan pembayaran hutang bagi orang-orang yang memiliki kesulitan di dalam membayar hutang. Wah pin jatuh tempo lagu ialah mampu, tidak ada kemudahan, maka kita berikan. Allah mengatakan wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan pada orang, dan jika ada orang yang memiliki tanggungan hutang, fanadhiratun ila maisarah, kemudian dhu usrah, sulit untuk membayar hutang tersebut karena tidak mampu, benar-benar tidak mampu, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan penangguhan sampai memiliki kemudahan. Ini sifat. Rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan lekan bagaimana perangai para ulama salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Saranda berembeng, saranda ingembeng batur hadiah no tidak membebani. Ya. Ketika beliau mengajak orang-orang kampung pada saat nono untuk pergi menunaikan haji atau umrah, tentunya haji dan umrah ini membutuhkan apa? Safar ke Makkah membutuhkan bekal, membutuhkan biaya. Suruh nyugul, lapuan nyugul. Nyugul. Setelah nono berangkat musafir. Berangkat safar untuk menunaikan umrah. Pulangnya ya, pulang dari umrah, pulang dari Mekah, memberi sang mampu jamaah nenek. Untuk apa? Bagi ngang mampu kepengna. Insu gulang nenu bagi ngang, dan uang yang dibagikan memang uang mereka. Misal Abdullah nih kepeng langsung bongsel atau tangkakna manca-manca ngembeng ngaren. Ya, henna dinarnya sekian, dirhamnya sekian, begitu jumlah pecahannya. Kembali lagi, ya nanti kerang, walaupun dengan jumlah yang sama. Lantas mereka apa? Mereka heran. Yuk, kan wah gue kadunta biaya manganta, biaya lekata. Bukankah jadi biaya kita? Beliau mengatakan, iya, lapukna aku nanggung ya. Kenapa beliau mengambil ya biaya di awal? Supaya apa? Supaya dengan lalu berangkat menunaikan umrah tersebut tidak terbebani. Nah tentu ikhlas, merasa apa? Mereka berjuang dengan harta sendiri, ya narak beban budi, ya narak beban jasa. Pergi tak munna baulik ta, ya nuna yang ibadah dengan biaya enta sendiri luar biasa. Mai idapta. Ketimbangkah aku ngongkos ngang EP, beban pinita nu ngongkos ngang no. Ya, beban pinita. Pokoknya sok petek ngaji no gratis wah. Ya, sok pelalu ngaji gratis nang ngongkos ya pula mikirangnya, aku nanggungnya. Beban lagu pinita ngaji nene ila. Ya, atau kadang apa? Kumbe ampun tidak fokus, merasa malu. Ya, wah, bayak tarat semel gen ya le dalam masjid wah kedong ngongkos ngangita. Supaya tidak ada beban seperti itu, beliau mengambil. Padahal apa? Ahlapu biaya ya, sekian ratus orang dia menanggung. Dikembalikan. Nang ketu saranta. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Maka tak bersedekah, sedekahan wahai ada mampu wah. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali ditagih lagu tidak ada kemudahan. Hadiah untukmu, sedekah, sedekahkan. Khairul lakum. Nono lebih baik in kuntum
ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Ini cara orang-orang muslim saling membantu. Namun tentunya sekali lagi bukan jadi jari alasan, aduh teman tanya enggak penyidik aja ya, dekat tertelat ujung-ujung nagagi entai. Jangan, berusaha dulu, berusaha ya, kak tamampaatang kebaikan batur dengan apa, untuk menzaliminya lagi. Jangan. Rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man anzara mu'sirin au wudi'a anhu azallahu Allahu fi dhillih. Ayyaija, ingembang penundaan pembayaran hutang bagi seorang yang berhutang, bagi seorang muslim. Au wudi'a anhu, atau dilupakan, artinya ridha wah, selesai wah ya, agin P pula majaria wah juta tarbino agin P. Adhallahu Allahu fi dhillih, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia naungan kelak di hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Ayyaija, inutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di surga, di akhirat. Jelo kiamat Allah nutup aib ta. Aib nenek adalah dosa-dosa kita, Allah subhanahu wa ta'ala tutupi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermalukan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Allah akan permalukan ya, dengan diberikan catatan amalnya lewat kiri, dan Allah subhanahu wa ta'ala rumbuk ka baca ngang lek pe salak pe kumben engka henta salak, misal ipe jari murid Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Mahmud di aku macaya Ahmad kesalahanan getih-getih, telat bangun, telat solat, telat berjamaah, telat getih. Masih mayan didapta mun tam baca ngang kesal. Lagu nengka Abdullah maju ka baca pelanggaran pe. Lipat dua silak tah. Lain tamu hukuman, lain ilak. Beban mental. Itu Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan orang-orang yang kafir kelak di hari kiamat, orang-orang yang zalim di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan sedemikian. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laytaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah mengatakan, memberikan gambaran keadaan orang-orang imau catatan amalnya, catatan keburukannya lebih banyak. Mereka mengatakan fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, harian kak-kakku ngembeng, ya aku lah penggitain ka. Bahasanya bebeak kumpantok-pantok pakah. Timbang wah tambah cangang apa, wah tak baca sendiri kesalahan tak mampu apa, dia perlihatkan baca sendiri mampu beduk kakumbe. Lebih baik apa? Tatkala salah kah? Muntah salah pantok wah, kak baca salah tah. Jarina batur yang natuang. Sekedar secara umum kita salah. Ya laitani lam uta kitabiyah. Terus ya ku tuang apa ke tutu wahaku. Ya laitaha kanatil qadiyah kah tutu.
Ita sendiri gitu leta. Orang-orang apa? Orang-orang berdosa akan mengatakan demikian. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ya narak manfaatna hartangku. Halaka anni sultaniyah, jabatan yang aku miliki di dunia sudah sirna semua. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya muntamile gin tutup aib ta. Allah menutup aib kita, Allah maafkan kita. Dengan catatan kak tagirang mungkar aib seorang muslim. Rasul mengatakan inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian orang muslim, harta kalian sebagai seorang muslim, dan kehormatan kalian haram. Ya, haram. Haram tidak boleh dizalimi. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan jelu nenek jelu Arafah pada bulan nenek, pada tempat nenek yaitu Makkah. Rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras tatkala tagirang mencari-cari kesalahan orang lain. Tameta kesalahan orang lain. Rasul mengatakan man tatabba'a auratal muslim tatabba'a Allah auratah. Ayyaija igirang meta-meta kesalahan seorang muslim, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Ya tak sangka dengan tidak sadar Allah akan mempermalukan diri kita. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tanajashu, kak pada girang saling peta kesalahan. Tajassus, ya jasus, saling inti. Untuk apa? Untuk saling mengaibi atau apa? Hendak pelih. Oh, arak rahasia nabi aku. Kamu terani ja sebut kupe ya. Tatabba Allah auratah. Allah akan mencari-cari kesalahannya yang kecil. Allah akan cari, Allah bongkar. Ini kita tidak inginkan para jemaah. Ya, jadi nangka alwi lalu nangka salah tah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, sudah tutup. Begitu juga bantu menutup aib tersebut dengan cara tutup aib saudara kita muslim, tutup rapat-rapat. Kadang lagu pelihna ita ibdu aib noh. Nih, PP madaku nenek ja. Ya tahulah kaita ita wah rahasia anta ita li Allah. Ya. Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah. Terkadang sebagian ita bangga dengan apa? Membocorkan aib sendiri. Bangga. Demen. Ya. Merasa besar hati tatkala apa? Cerita yang dah aib dah sendiri, kesalahannya sendiri, dosa dah sendiri. Ini salah. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa berada ya bersama hambanya atau akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Tatkala kita berutang, seolah-olah isyaratnya tatkala kita memiliki kesusahan, bantu orang yang kesusahan juga. Ya, bantu orang yang kesusahan. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentang orang yang lemah dari kaum muslimin, Nabi mengatakan wa innakum latunsaruna
illa bidu'afaikum. Sungguhnya pada ini tolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan ibadah, diberikan kemudahan untuk apa? Menunaikan kewajiban-kewajiban bidu'afaikum, karena orang-orang lemah dari kalian. Doa-doa mereka, ya, doa-doa mereka, arak dengan yang fakir, arak dengan yang miskin, ada anak yatim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Suraqah, ala ukhbiruka bi ahli jannah, miliki pegin kubada mbeki ahli surga. Siapa? Kullu dha'ifin mutada'if, yaitu setiap dengan lemah fisiknya atau lemah ekonominya, miskin, dan orang-orang yang tertindas. Jangan meremehkan doa orang, ya, orang-orang yang tertindas, orang-orang terzalimi, atau orang-orang yang lemah badannya atau lemah dari segi perekonomiannya. Jangan remehkan, ya. Pelih tano teh ta berembangkah doa yang kantik namu dak rezeki entah, ya tahulah rukat. Tatkala kita memudahkan urusannya, Allah akan mudahkan urusan kita, yakin, tanpa kita mesen doa. Datang anak yatim, ya, dikumpulkan anak yatim bagi ngang satu siu. Setelah nukah berdoa yang antik dah sihat amangku, anak doang embel-embel. Nah, walaupun itu doa terdoa, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ketika kita ikhlas di dalam bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Tak sebut ya tulak nyebut dia, ya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Karena doa orang yang kita bantu dari hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lemah, lau aqsama 'ala Allah, seandainya nangkat iman Allah langit, berdoa timba Allah, la abarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa mereka. Namun ada di antara kaum muslimin tidak perlu apa? Harta yang banyak, tidak perlu ini itu, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membantu kita, tentunya bantuan Allah Subhanahu wa taala akan terasa dari apa? Perangai keluarga anta, perangai lekan anak kawan ta, perangai lekan kendaraan ta. Ya, ini bantuan Allah, bagus peranginya, bagus sifatnya, bagus akhlaknya, kendaraan ta mati ya nurut. Maka ini adalah diantara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala membantu hamba tersebut. Namun saranana adalah dengan cara bantu saudara kita yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkhusus kaitannya dengan anak yatim, jangan main-main. Yang berkaitan dengan hak anak yatim jangan main-main. Ya. Karena sejelek-jelek orang adalah dengan inangon anak yatim, yang menanggung anak yatim namun menzalimi hartanya. Tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika narak seorang sahabat berkeluh kesah tentang keras rasa natengku, ya, melengku sili doang, rasa keras hati dia rasakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya, menasihatkan kepadanya, imsah ra'sal yatim, bekerang-kerang nganti otak anak yatim, ngelus-ngelus otak anak yatim, terkerang-kerang. Ya narak gintam beang bos, anak yatim nenek, ya narak 2 yusiu, ya narak sehat pempungku. Nenek anak yatim telak tepas nah kenana kutang anak yatim aku jak. La haula wala quwata illa billah. Ya nane ini langanta nampak ang gemesta,
Gemes laun menara jihad sugul berjihad. Nenek gemes. Biar dengan gemes no, dengan ibau nahan marahna. Nenek gemes. Aku jak laun tu. Ya tak gemes lemah itu nan. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan beberapa faedah dalam hadis yang ke-12. Wallahu taala a'la wa